Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu senang sekali ya, bahagia sekali hari ini bisa ketemu kalian. Dan full lagi. Ya. Kelas lain kan nggak full ya, kelas kita full, kelas 9. Cuman mungkin nanti ada kepotong-potong karena kalian ada program TO-nya ya. Sepertinya nggak masalah sih, Ibu udah senang banget nih. Ada mungkin kalau nggak salah minggu ketiga itu kalian udah, kalau lihat jadwal sih belum fix sih, nanti bisa diinikan. Kita berdoa dulu, insya Allah Ibu juga akan ada artinya, biar kalian bisa mengaminkan dan bisa mengikuti dalam hati ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Allahumma ya Allah, semoga hari ini kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Bi barokati umil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, penting untuk kalian semua, untuk kita, untuk berdoa setiap mau belajar, baik di rumah ataupun di kelas, untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Bisi salah, ya. Nu teu manfaat mah wios tangartos oge. Anu manfaat buat kita ya. Kadang buat setiap anak juga berbeda kebutuhannya ya. Nah, Ibu termasuk kalau mau baca Al-Quran juga membaca itu. Bisi salah. Kan kalau yang wajib membaca Al-Quran itu ta'ud ya. Bahkan untuk mengajar juga Ibu pakai ta'ud. Ya, karena sangat mudah tergelincir kita. Ya, digoda gitu. Kayak salah persepsi gitu. Ya. Karena pendidikan yang selama ini Ibu jalani dari SD, SMP, SMA ya di pesantren Ibu sampai perguruan tinggi tanpa ada doa itu. Jadi ting naon wala lebat kana otak Ibu gitu ya. Nah, sudah sedang menjalani proses pertaubatan ke Allah Ta'ala-nya minta dihilangkeun nu kararitu teh. Namanya waham. Ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak bermanfaat, menghalangi dari kebenaran yang hakiki ya, kebenaran yang hak. Seperti itu prosesnya. Ilmu apa aja, bukan hanya ilmu agama. Jadi ketika kalian mau belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi atau IPA gitu ya, ya kita minta ke Allah, apalagi belajar Al-Quran. Minta ke Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, Ibu juga berdoa, minta dikasih insight gitu, ilham. Meskipun sudah direncanakan mau ngajar apa, tetapi kan butuh ya suka dikasih ilham ya. Kalau kita sama Allah ingat Allah Ta'ala pasti dikasih ilham seperti itu. Sebenarnya ilham itu bisa ditangkap dan tidak, tergantung kebersihan hati kita. Ini agak bahaya buat Ibu sebenarnya. Oke, udah tahu nih, udah 2 kali Ibu sandung. Sebenarnya itu tergantung kepada kebersihan. Ya, kalau kebersihan hati kita itu bisa menangkap inspirasinya, ilhamnya, gitu. Bedanya inspirasi yang kita tangkap kalau kita berdoa dulu, kita akan sadar bahwa itu dari Allah Ta'ala.
Tapi lamun henteu mah rarasaan teh saya we nu pintar gitu. Wah, orang bisa naon namina teh bisa menciptakan sebuah ide yang berhasil misalnya. Membuat tugas yang baik. Kalau kita memulai pekerjaannya dengan bismillah, dengan mohon ke Allah diberi ilham, diberi kemudahan, keberhasilan kita kerasa bahwa itu bukan punya kita. Allah sedang menggunakan kita sebagai alat. Seperti itu. Kerasa itu. Hingga hawa nafsu kita yang punya kita untuk merasa eksis, merasa ingin diakui, merasa aing pang pinterna gitunya. Itu teh tidak dilayani gitu. Tapi mun tidak dengan bismillah, tidak dengan doa, nanti apapun yang kalian dapat, keberhasilan apapun ya, wah bisa ini, bisa itu gitu. Ya memang kita harus mencari keutamaan diri kita masing-masing, tapi ketika kita bismillah dulu, berdoa dulu, itu akan memberi kita kesadaran bahwa ya bukan kita yang hebat. Seperti itu. Ya. Baik anak-anak, biasanya kan yang pertama kali disampaikan dalam PAI itu adalah masalah akidah ya. Masalah akidah atau rukun iman. Kemarin disampaikan oleh Bu Kokom dari mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul. Nanti, kemudian terakhir iman kepada hari kiamat. Hari ini adalah iman kepada qada dan qadar. Ya, oke. Ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda, dia di sebuah kota kecil ya, mirip-mirip kampung gitu. Dia usianya 18 tahun, keluarga miskin, bapaknya suka beternak ayam kampung. Ayam kampungnya ada puluhan lah, nggak banyak ya. 10 atau 15-an lah, nggak terlalu banyak. Tetapi itu menghasilkan apa namanya? Menghasilkan telur gitu. Jadi dia bisa sebagian dijual ayamnya, tapi kebanyakan dijual telurnya. Bapaknya itu ini ya, sangat telaten, jadi kandangnya bersih semuanya. Nah, si pemuda itu dari sejak SMA udah bantuin bapaknya dan dia sangat exciting, sangat senang gitu. Dia merasa beternak itu membuat dia senang gitu. Sama dengan bapaknya dan juga karena dia melihat bapaknya seperti itu. Kemudian bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal dan dia melihat ibunya. Dia melihat ibunya sedihnya nggak berkepanjangan. Sedihnya tidak berkepanjangan. Tentu dia tahu ibunya sangat kehilangan seperti dia kehilangan bapaknya. Dia berpikir bahwa aku nggak mungkin meninggalkan desa ini. Dia kan di kota kecil yang setengah desa gitu. Nggak mungkin. Aku meninggalkan ibu. Lagian kalau ibunya pekerjaannya itu buruh tani ya. Buruh tani itu kalau ada sawah, waktunya untuk menanam, dia menanam. Waktunya untuk panen, dia panen. Dia buruh tani ibunya. Si suaminya juga selain punya ayam yang 15 ekor itu, juga buruh tani sama. Si anak itu merasa dia lebih suka beternak
Jadi dia sangat membantu bapaknya gitu untuk beternak itu. Kandangnya bersih, ayamnya terawat dengan baik. Ketika sesudah bapaknya meninggal, dia pikir, oke, aku mau beternak ayam. Hal yang membuat dia terkesan dengan ibunya tegar gitu. Ketika suaminya meninggal, dia sempat bertanya sama ibunya, bagaimana perasaan emak manggilnya emak, bagaimana perasaan emak ketika bapak meninggal? Ai emak kumaha, bapak entos teu aya gitu. Dalam bahasa Sunda seperti itu. Jang damun maot mah emak juga bakal maot. Ya, emak merasa nya atos weh da kedah kumaha deui. Kan emaknya itu kan masih muda ya. Jadi mungkin mereka menikah muda, jadi emaknya itu umurnya menikahnya sekitar umur belasan tahun ya, umur 18 tahun. Jadi emaknya tuh baru-baru 40-an gitu, masih muda. Kumaha gitu. Teu nanaon yang cenah. Berarti 18 40 tahunan. Enggak masalah. Diterima. Dia melihat emaknya nggak banyak ngomong gitu, nggak bisa menjelaskan bagaimana dia menerima takdir suaminya meninggal. Tetapi si anaknya bisa merasakan bahwa emaknya menerima suaminya meninggal padahal dia masih muda gitu ya. Ya umur 40 tahun itu masih muda. Untuk orang itu dia masih muda, tapi dia dengan penerimaan yang baik, dia menerima itu. Si anak itu, si pemuda itu yang baru tamat SMA, dia mengubur keinginannya untuk kuliah. Ya, kahiji panginten biaya ya. Pertama adalah biaya. Keduanya dia juga nggak tega karena dia kalau kuliah dia harus pindah kecamatan, bahkan mungkin pindah kota gitu. Kotanya kan desanya kecil, kalaupun mau di pusat kota dia pindah kecamatan dan cukup jauh dari kecamatan ibu kota provinsi ibu kotanya ya. Sehingga kalau di Garut itu kecamatan Pamembek itu jauh, kalau mau ke ibu kota, kalau mau kotanya itu jauh, cukup jauh ya. Nggak mungkin, pasti harus kos gitu, harus meninggalkan emaknya. Nah, kemudian tiba-tiba si ayamnya pada mati. Ayamnya padahal dia kandangnya kan terpisah-pisah ya. Kalau peternak ayam kampung itu si ayamnya dipisah-pisahin supaya sengaja gitu ya. Nah, dipisah-pisahin, terpisah, tidak dalam suatu kandang besar, dipisah. Anak ayamnya satu mati gitu. Kaget dia kaget gitu. Terus dia bilang ke emaknya, "Mak, ayam Ujang mati, Mak." Nah, kekagetan itu karena dia belajar melihat dari emaknya bagaimana ya kudu dikumahakeun ya, Mak. Itu tidak membuat dia keluar ucapan, "Aduh, aing mah euy hayam maeh," gitu. Enggak. Dia kaget, cuman oh ya udah, ya mati gitu. Kebayang kan? Dia mengandalkan ayam itu untuk menghidupi diri dan emaknya, meskipun emaknya bekerja, tiba-tiba ayamnya mati. Dan dia tahu, biasanya lamun ayam mati karena penyakit, moal hiji nu matinya. Ada kemungkinan semuanya. Dia udah deg-degan aja. Dan iya, dalam waktu beberapa hari, semua ayamnya mati. Ruas ya, ruas, dia diem aja. Berat gitu. Tapi tidak ada dalam hatinya, apalagi sampai keluar dari lisan, nyalahkan gitu. Bisa menyalahkan penyakit hayam, bisa menyalahkan Allah. Itu nggak ada. Dia terima, meskipun dia berat, dia terima. Emaknya diam-diam juga. Nggak ngomong, nggak apa. Emaknya nggak terlalu suka berbicara. Ya sudah, akhirnya si ayamnya dikubur, kedah dikubur. Kalau kena penyakit kan harus dikubur ya. Dikubur supaya penyakit ini. Kemudian dia lapor ke Pak RT, dia lapor ke puskesmas gitu.
ada penyakitnya, jenisnya apa? Ya, ada sebuah penyakit yang bikin. Kali ayam itu, lamun hiji paeh, biasanya seueur nu paeh moal hiji dua. Itu biasanya unggas begitu. Nah, dia udah mikir, aduh, kalau begini, kemungkinan besar saya kayak bapak mau jadi petani, jadi buruh tani, ada besar kemungkinan. Padahal dia lebih suka dia beternak gitu. Untuk modal ya kumaha deui nya. Ternyata jalan yang Allah berikan dia tepikeun ka ayamnya pada meninggal, pada kararaeh gitu nya. Itu membuka, jadi tiba-tiba ada yang nawarin. Yang nawarinnya si DKM masjid yang dekat dia. Dia menawarin, Jang, di kota, di kabupaten ya, di ibu kota kabupaten, aya nu butuh marbot. Engke tinggalnya di masjid. Tah, engke didinya tinggalnya di masjid, tugas Ujang bebersih. Bebersih masjid. Dia berpikir kan, nggak mungkin dia meninggalkan emaknya. Nah, emaknya bilang, tenang naon Jang, nggak apa-apa. Da emak sehat kene, keun wae emak ditinggal di sini, nggak apa-apa. Silahkan aja pergi. Kamu jadi marbot di DKM. Oke, dia berangkat ke ibu kota kabupaten, dan jadi DKM. Dia ketemu sama seorang insinyur IPB, dosen di komplek itu. Si Ujang itu sangat rajin, kemudian dia melakukan pekerjaan marbot sangat baik. Bebersih, menyiapkan, kalau mau sholat dia siapkan, bersih, semuanya dia bersih. Ngepel segala rupa. Dia lakukan dengan penuh kesungguhan. Dia senang sekali. Meskipun dalam hatinya dia berharap dia mau beternak gitu. Dalam hatinya, aku tuh suka sama ternak gitu. Ya, karena dia melihat bapaknya begitu kesungguhan bapaknya beternak, dan itu dia merasa saya juga suka beternak gitu. Ada dalam hatinya. Tapi dia jalanin pekerjaan marbot ya. Pernah lihat kalau di masjid-masjid seperti itu? Ada jamaah masjid, seorang insinyur IPB, ngobrol sama si Ujang itu. Nah, si Ujang itu cerita bahwa dia dulu beternak, bapaknya juga beternak. Nah, kemudian si Ujang itu, si insinyur itu bilang, Bapak teh, naon teh lulusan IPB. Itu kan luar kota lagi ya. Karena itu di daerah Garut. Bapak teh lulusan IPB. Insinyurnya, si bapak mah saya nggak tahu insinyurnya apa gitu, tapi dia bukan beternak. Sok lamun erek kuliah mah ku bapak di Tulungan. Si Ujang tuh sangat kaget gitu. Saking kagetnya dia itu berpikir, itu benar tuh. Itu bapak teh serius. Kelantaran karena bapak melihat selama 1 tahun ya, selama 1 tahun Ujang teh sangat membantu masjid gitu. Sangat kelihatan dia biasa kayak rasa berterima kasihnya. Ku bapak rek dikuliahkeun. Ya, Pak, saya udah tamat SMA udah 2 tahun yang lalu berarti ya. Bagaimana? Ya udah coba dia ikutan UTBK ya. Waktu itu mungkin bukan UTBK, namanya SMPTN waktu itu. Sekarang kan UTBK. Dia ikutan seperti itu dan lulus. Lulus ke IPB ya. Meskipun dia mendapatkan biaya yang tidak besar ya, tapi buat dia mah itu tuh besar gitu ya. Uang saku dari si bapak itu, dia sangat bersyukur. Seperti itu, ada kisah seperti itu. Yang ibu tanyakan, dari kisah barusan, apa yang bisa kalian tangkap tentang takdir?
Apa yang bisa kalian tangkap tentang takdir? Coba. Oh ya? Oke, silakan. Iya, Aurel, apa yang kamu tangkap tentang takdir dari cerita barusan? Mm-mm. Mm-mm. Waktu kapan tidak ngeluhnya? Mm-mm. 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 Oke, oke. Terima kasih Aurel. Ya, itu ya. Penerimaan takdir ya. Yang dilakukan oleh Ujang itu adalah menerima takdir. Ketika ayamnya mati, padahal ayam ini sangat diandalkan. Ketika dia harus jadi marbot, padahal dia sangat berat meninggalkan emaknya dan dia inginnya beternak. Dia menerima takdir ini. Ternyata ayamnya mati itu supaya dia bisa keluar desa itu. Ya, ternyata dia jadi marbot itu supaya dia bisa ketemu dengan bapak itu. Coba kalau dia mengeluh seperti itu, orang tidak akan menawari dia jadi marbot. Lamun kelakuannya jelek. Karena keluhan itu akan tercermin. Mungkin si Pak Ketua DKM di kampungnya nggak bakalan menawarin dia jadi marbot. Dan kali kelakuannya juga jelek, nggak mungkin dia mau menjaga masjid. Dia menjadi bersinar di mata Pak DKM itu karena dia menerima takdirnya ketika ayam-ayam yang dia andalkan itu mati. Ya. Kedua, dia tidak mengeluh ketika dia harus meninggalkan emaknya dan harus menjadi tukang bersih-bersih. Padahal dia mau beternak. Mungkin itu yang dilihat oleh si Pak Insinyur itu, meluluhkan hati si Pak Insinyur itu karena melihat dari mata, dari sikap si Ujang itu tulus gitu. Bersungguh-sungguh. Itu yang meluluhkan hati si Pak Insinyur itu untuk menguliahkan. Ya pada akhirnya dengan penerimaan ini, takdir yang ininya dia jadi insinyur pertanian, peternakan malah. Sesuatu yang dia tidak bayangkan. Sesuatu yang dia tidak teka bayang kudu bakal kuliah, duit gitu boga, kudu ninggalkeun indung gitu. Ya. Itu dari kisah itu. Seperti itu. Nah, kemudian Ibu mau bertanya, yang kalian tahu kodo dan kodar itu apa? Boleh? Apa? Iya, Wulan. Apa itu? Yang mana yang bisa dirubah? Kodo. Apakah dua-duanya bisa dirubah atau salah satu bisa dirubah dan satu enggak? Yang mana? Kalau takdir itu kodar apa kodo? Kodar. Takdir itu kodar. Yang mana yang bisa dirubah? Kodo apa kodar? Kodo.
Hah? Qadar. Kodok bahasa Arab artinya apa? Ada yang tahu? Kodok dalam bahasa Arab artinya apa? Kodok dalam bahasa Arab artinya ketetapan. Kodok itu ketetapan. Ada yang tahu contoh kodok seperti apa? Ketetapan. Kalau takdir, qadar dalam bahasa Arab artinya kalau disebut pengukuran apa ya? Jadi pengukuran sebenarnya, bukan pengukuran. Pengukuran itu lebih takut salah ininya, interpretasinya. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya itu pengukuran gitu, diukur gitu. Tiap orang tuh diukur gitu. Qadar itu ya. Takdir itu sesuai dengan ukurannya gitulah. Ya. Apa ya terjemahnya dalam bahasa itu? Kalau kodok ketetapan, kalau qadar sebuah ukuran aja ya, ukuran, bukan pengukuran, ukuran. Timbangan, ukuran, nggak ini. Nah, jadi takdir itu pengukuran, ini pasnya segini, ini pasnya gini. Oke, siapa yang bisa tahu, yang mau menjelaskan apa contoh kodo dan apa contoh qadar? Ibu mau minum dulu. Apa contoh kodo dan apa contoh qadar? Silakan. Ayo. Apa contoh kodo dan apa contoh qadar? Ayo. Maksudnya yang mana? Oke, dari kisah Ujang, mana yang kodo, mana yang takdir? Dari kisah Ujang, mana yang kodo, mana yang takdir? Kurang tepat. Ayo. Mana itu kodo, mana itu qadar? Kurang tepat. Kodo di Ujang itu adalah si Ujang anak si emak eta, lain anak bupati, lain anak Pak Kades, anak si emak eta, jeung si bapak anu meninggal. Si Ujang jenis kelamina laki-laki. Eta kodo. Mau tiasa dirubah. Terus si Ujang orang Indonesia lain orang Amerika. Eta kodo. Takdir nya eta hayamna maut, eta si Ujang kedah naon namina teh jadi marbot heula. Nya eta takdir. Seperti itu. Ya. Gitu. Takdir mah masih kena bisa dirubah. Nah, bisa dirubah. Si Ujang bisa aja dia mengeluh ketika ayamnya pararae. Tapi ku keluhanana eta bisa tidak mungkin si ketua DKM teh nawaran jadi marbot kasih Ujang da kalakuanana kitu. Kabayang atuh kalau orang mah mengeluh, betul nggak? Kalau orang mengeluh mah tidak bikin orang simpati. Amek-amekan. Apalagi di kampung kecil, pasti kan ketahuan. Orang pasti kenal. Apaleun. Dia memilih takdir dengan tidak mengeluh. Itu pilihan Ujang. Apakah Ujang bisa mengeluh? Bisa.
Apakah Ujang bisa menolak tawaran untuk jadi marbot? Bisa. Tapi dia memilih untuk jadi marbot. Dengan harapan, ya udah, di kampung tetiasa deui jadi aya deui pada melan. Da untuk bertani, saya lebih berat untuk bertani. Untuk menolong ibu, nolong si emak, ya udah, saya jadi marbot. Kan di pasihan gajinya meskipun sedikit, marbot itu dikasih uang sama karena dia di komplek gitu. Ekonominya di sekitarnya memang ada, mereka udunan dan ngurus si Ujang eta. Ada setidaknya untuk dirinya, mungkin bisa nabung, bisa ngasih ke emak. Setidaknya dia tidak memberatkan si emak. Namun dia di kampung, tidak berminat untuk menjadi petani, kan lah ngaberatkeun si emak. Ngegugulung si emak, tapi ngaberatkeun si emak. Akhirnya dia pindah. Itu kan takdir, dia bisa milih. Dia bisa jeung si emak we, mun ogo mah yang jeung si emak we. Da lain iya lain berat ninggalkeun emak-emak teuing. Ogo we hayang kasih emak. Kan bisa aja dia begitu. Dia tidak begitu. Itu takdir. Bisa dipilih. Ari dia jadi laki-laki mah kan teu tiasa milih. Ari dia hoyong borojol nati emak eta hoyong nati kepala desa atau ti pejabat kan henteu. Teu tiasanya. Itu kodo. Apakah ada orang yang menolak kodo? Apakah ada orang yang menolak takdir? Contohnya seperti apa? Bisa, betul. Apa yang menolak takdir? Contohnya, yang kalian amati sehari-hari. Apakah kita, ibu kalian, pernah menolak takdir? Takdir itu tiap hari ya, berjalan terus. Ya. Ibunya nggak ngizinin bagaimana? Kayaknya karena Allah mau bikin dia jadi insinyur pertanian, kayaknya dibikin emaknya mengizinkan deh. Dan emaknya baik gitu. Sepertinya itu. Milih emak, pasti harus milih emak. Nanti Allah beli takdir lain yang baik lagi. Dengan cara lain. Bisa wae emakna menikah, akhirnya pindah ke ibu kota kabupaten, kan bisa wae. Ya, takdirnya. Tapi terima aja dulu takdirnya hari itu. Tong Marakedawang, tahu nggak Marakedawang? Kekeh, petekeh. Tetap, karena orang kudu kieu. Nah, seperti itu. Ya, itu tentang takdir dan qadar. Kalau menolak takdir mah udah kebayang ya, seperti apa ya. Hari ini hujan tiba-tiba, takdirnya hujan, ngeluh. Eta mah mengeluhnya, ya mengeluh itu dosa besar. Ku Allah teh geus dibere hujan lain bersyukur gitu. Hujan. Jadi we bararaseuh. Hese rek balik misalnya. Susah mau pulang. Kamu kalau nggak ngerti bahasa Sunda, seri aja ya. Ntar dia tengah. Ya, tapi paham kan yang Ibu omongin ya? Nah, gitu. Ini Ibu suka takut kelupaan jam. Ya. Nah, itu tentang kodo dan koda. Ya. Jadi, apa itu kodo? Hikmat, apa itu kodo jadinya? Sanes takdir, kodo mah kodo, ulah takdir. Kan ini terjemahan kan atuh. Ketetapan Allah terhadap manusia yang tidak bisa dirubah. Ya, kodo adalah ketetapan Allah terhadap manusia
yang tidak bisa dirubah. Kalian bisa bikin di contohnya kalau di buku kalian ya. Contohnya apa? Kalau takdir apa? Sok. Apa takdir? Hikmat, kamu sehat? Nggak pusing nggak? Nggak. Oke. Kalian lamun engap, ya tiasa keluar heula. Buka weh. Itu na ieu naon itu? Maskerna ibu ge kitu mun engap mah. Mun hoyong eueut buka. Eueut heula. Tiris teh? Henteu? Henteu. Ibu coba 25 ya. Rada haneut ibu ya suasana. Nah, ibu suka keringetan. Sok, naon takdir? Ya atuh naon, banyak dalam satu kalimat atuh. Apa? Sok. Tinu ukuran we atulah. Ukuran. Ukuran yang Allah berikan kepada manusia. Maksudnya ukuran itu apa ya? Aduh, Ibu, nanti cari deh kata yang tepat naon ya bahasa Indonesia nanya. Ke Ibu nanya ke Pak Eri, naon ya bahasa Indonesia na? Kalau takdir itu, kalau ukuran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, setiap manusia, ya ukurannya ada gitu. Tapi manusia bisa memilih. Ukuran yang diberikan, ini mah definisi ibunya. Nanti kalian bisa cari di definisi buku. Ukuran yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia. Dan manusia bisa memilih. Ini ku Ibu di kata-kata memilihnya bisa bilo sama kalian. Kenapa? Sama dengan apa? Hak. Gimana? Maksudnya sama dengan hak bagaimana? Iya. Iya. Iya dan tidak. Iya dan tidak. Karena kalau kalian membaca, kamu kalau harus makan obat kan harus pakai itu? Oh bukan, harus pakai sendok gitu? Nggak apa-apa. Oke. Iya dan tidak. Kenapa iya dan tidak? Karena yang dipahami oleh masyarakat umum seperti itu. Tapi yang hakiki belum tentu begitu. Makanya kata-kata memilihnya Ibu gedein deh. Kita akan berangkat dari sini. Dari kata-kata memilih. Iya. Iya. Tapi kan manusia bisa milih, bisa nggak ikut itu. Banyak jalur, ribuan jalan. Tapi yang Allah bikin cuma satu. Oke, ini sudah ditulis, akan Ibu hapus. Bagus, terima kasih dari Wulan. Nah, dari kata-kata memilih ini, kita akan banyak berbicara. Memilih takdir. Ari kodok mah asa ketentingan ya, mentenampi teh. Tapi dalam kenyataannya banyak. Ya.
ketetapanana teh mun pameget mah kedahna teh jeung istri ieu mah kalakah resep deui pameget. Itu kalau Ibu melihat dari film-film di Netflix ya, itu sudah sengaja dipropagandakan secara halus bahwa itu wajar. Enggak tahu pameget orang Sunda? Laki-laki. Lamun laki-laki teh kuduna teh jeung istri, hoyongna teh ulah bogohna ka pameget. Ieu mah pameget bogohna deui ka pameget. Enggak tahu kalian pameget? Iwios atuh, ameh apal. Ameh apal calik di Sunda, orang Sunda. Mak kamu mah orang Jawa ya? Orang Betawi ya? Orang Jawa. Ari ayah? Orang Sunda bapak? Budak ibu ge sarua. Bapakna orang Bangka, ibu orang Sunda, bahasa Sundana teu tiasa. Sami. Memilih takdir. Kalau kodok asa teu teuingeun lamun henteu dipilih teh, lamun henteu ditampi teh nya, teu teuingeun. Tahu teu teuingeun teh keterlaluan. Keterlaluan lamun kodok teu ditampi mah. Diterima atuh neng geulis eta ibu euis orang Cikajang. Ih, kalau ayah kamu ada orang Jawa ya? Orang Jawa ya ayah kamu ya? Nah, ini kamu lagi ibu bapaknya orang Sunda. Nih, Wulan ibu bapaknya orang Sunda ya. Nggak apa-apa. Ibu sengaja. Ibu enakan kalau ngangge Sunda. Sekali-kali, nggak terus-terusan. Ibu juga tahu, kasihan Aurel. Jangankan Aurel, kalian juga nggak pada ngerti. Ya, oke. Jadi, memilih takdir. Ini yang jadi permasalahan. Apakah kita punya hak untuk memilih takdir? Apakah kita boleh memilih takdir? Takdir itu seperti apa? Takdir itu bisa dipilih. Takdir itu banyak. Bagaimana kita tahu? Pertanyaannya, bukan apakah kita bisa memilih takdir? Bisa. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita memilih takdir yang benar, yang baik buat kita? Kita memilih takdir yang baik, yang benar buat kita. Kalau boleh memilih mah boleh. Si Ujang boleh menolak nggak jadi marbot, boleh. Gitu. Ya. Tapi bagaimana kita memilih takdir yang baik, yang benar buat kita? Kerhirup orang sendiri teh kumaha. Nah, sekarang kalian mau ke SMA negeri, ke SMA Al-Kausar, atau mau kemana? Kalian boleh milih. Nggak ada seorang pun yang berhak memaksa kalian. Nggak ada. Sangat boleh memilih. Tetapi yang harus kita inikan adalah mana takdir yang terbaik yang bisa kita pilih buat kita. Carana kumaha? Ada yang tahu? Boleh? Hah? Bertanya ke Allah, kata Wulan. Caranya bertanya ke Allah. Seperti apa bertanya ke Allah? Seperti apa, Wulan? Oke, bertanya ke Allah waktu sholat. Apalagi, nih kalian nih, aku teh ke SMA negeri apa ke Alka ya?
Apa yang harus kalian lakukan? Minta pendapat orang tua. Oke. Melihat baik buruknya, ya. Oke, apalagi? Sok. Kalian kan belum menentukan nih, aku mau ke Alka, mau ke negeri ya. Berarti ke negeri kan pasti diterimanya. Ulahnya, gara-gara tukar terima ke negeri balik di ke Alka, ulah. Karena Alka Februari udah PPDB. Penerimaan siswa baru. Jadi kalau udah itu negeri belum dibuka, Alka udah ditutup. Iya. Ibu kan wakil kepala sekolah kesiswaan SMA. Iya. Februari itu udah PPDB dan jatahnya cuma 16, sekarang udah 3. Jadi 13 lagi. Iya, tapi kan belum dibuka pendaftaran. Pendaftaran dibuka, 16 nggak nerima lagi. Jadi punten ya. Ini harus kalian pikirkan nih, ayo. Nih bertanya ke Allah, minta pendapat ortu, melihat baik buruknya. Oke, kalian tulis, aku kalau ke Alka bagaimana, aku kalau ke negeri bagaimana. Ini bagus nih. Harus dulu secara akliyah, secara akal kalian tulis. Aku kalau ke negeri bagaimana? Aku kalau ke Alka bagaimana? Tulis. Jujur. Ditulis gitu misalnya. Pakedah ayeuna. Sok we diserat naon. Ya. Nah, kurangnya kalau di SMA Alka apa gitu. Kayak lihat we di PPDB. Ada ibu nu promosinya salah seorang nanya, ada apa aja di SMA Alka yang dijanjikan ke kalian. Rencananya OSIS-nya akan dan ibu yang mimpin OSIS, yang wakil kepala sekolah kesiswaan yang ngurus ngebawahin anak-anak OSIS itu. Ya. OSIS-nya bakal dibikin keren. Dibikin keren. Ya. OSIS-nya. Jadi di situ akan dibikin keren pokoknya, insya Allah. SMA itu salah satunya. Ini baik buruknya dilihat, minta pendapat ortu, minta pendapat teman, boleh. Kan secara akliyah kalian nanti udah nulis nih. Oke, yang nggak ada di Alka ada di negeri apa? Yang nggak ada di negeri, yang ada di Alka apa? Aku maunya apa? Yang cocok buat aku apa? Kalian kan sudah belajar untuk sidik ya, untuk jujur. Apa sih yang nggak bisa dilayani oleh Alka? Kalian tulis. Nah, sih di Alka ya. Iya tulis. Apa yang nggak ada di sekolah lain dan hanya ada di Alka, kalian tulis. Oke, tapi pas PPDB, nah, pas PPDB kan kalian lihat, oh SMA Alka bakal kia. Ya. Februari. Penerimaan siswa bager. PPDB. Ibu kita apa no singkatannya nanya? Pokoknya penerimaan siswa weh. Penerimaan peserta didik baru. Nah, PPDB. Penerimaan peserta didik baru. Oh, kata-kata S nanya jadi liar ya. Penerimaan peserta didik baru. Ya, betul itu. Ya, Februari dan akan kalau udah Februari akhir sudah kuota 16 tutup. Udah cuma 16 kuotanya. Seperti itu. Nah, ditanya nih naon gitunya naon gitu. Nah, nih yang kalian lakukan bagaimana kita memilih takdir kedah kieu nya ieuna. Nah, ieu urutanana kahiji kedah kieu semua ditulis secara akliyah ya. Kedah digunakeun. Kedah. Ya. Kedua, nah. Tapi yang paling utama adalah ini.
Ya. Karena kalau ibu suruh langsung kalian ke sini, moal puas. Nya, puas. Kudu langsung minta ke Allah. Orang banyak yang begitu, orang-orang soleh banyak yang begitu. Kita belum bisa langsung ke situ, nggak apa-apa, nggak masalah. Banyak orang yang ke sini aja, dapat insight, dapat hidayah langsung ke hatinya. Kalau enggak, kalau iya, iya. Banyak, tapi juga ini juga digunakan. Gimana? Iya, betul. Ibu, sholat ibu, khususnya mungkin 0,00%, 0,001%. Tapi setiap mau sholat, ibu berdoa, ya Allah, anugerahkan hati yang khusyuk. Dan ibu sering merasakan Allah berikan beberapa detik kehusuan dalam sholat ibu. Buat ibu itu udah anugerah. Kadang-kadang enggak sama sekali. Diberinya cuma 1 detik, 2 detik gitu. Merasa betul-betul ketika sholat itu sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Seperti itu. Ibu setelah sholat sering berdoa, minta diberi taufik untuk bisa sholat di awal waktu, untuk sholat berikutnya. Kadang-kadang nggak bisa. Tapi ketika ibu bisa sholat di awal waktu, ibu merasa bukan aku yang hebat. Allah Ta'ala yang memberikan taufik sehingga ibu bisa sholat di awal waktu. Ibu lakukan terus. Setiap hari, sholat Isya, ibu berdoa, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Buat ibu itu penting. Atau setelah at-tahiyat, ibu berdoa, minta diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari siksa kubur. Ada doanya kan? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil kubri. Ibu minta sekarang. Kenapa minta sekarang? Udah nggak mau. Meskipun kapan gitu ya. Entah kapan kita akan masuk ke akhirat, tapi pasti kan? Ya ibu minta sekarang. Minta dari sekarang. Berharap dalam hidup ibu. Jadi meskipun itu untuk nanti, tapi berharap dalam hidup ibu teh, eueuh nu pikat nerakaeun kitu tah. Nya. Eueuh nu bisa jadi siksaeun kubur kitu tah. Ti ayeuna we nyungkeuna misalnya. Kalian minta jodoh yang soleh misalnya ti ayeuna teu naon iraha nikah namanya. Bener tuh? Ya semoga kalian diberikan sukana untuk kajelema nu salah gitu. Kan bisa aja begitu ya. Nggak apa-apa minta dari sekarang, hikmat ya. Meskipun menikahnya mah kapan gitu, hikmat ya, betul? Nggak sekarang, nggak apa-apa minta dari sekarang ya Allah. Berikan aku pasangan yang hak. Begitu aja doanya. Berikan aku pasangan yang hak. Pasangan yang hak itu, ibu aja nggak begitu dulu. Nggak berdoa ibu. Menikah itu ibu nggak berdoa. Yang pasangan yang hak aja, bukan jaminan bahwa kita akan awet, maksudnya adem ayem gitu. Enggak. Tetapi kalau pasangannya hak, banyak yang tertutup gitu. Kayak gini nih kalau pasangan hak itu. Nah, gini. Ya. Pasangan hak itu. Saling menutup gitu. Lengkap. Nah, sekarang ibu aja nggak berdoa, belum tentu pasangan hak ibu suami ibu sekarang. Tapi kan ditampi ku ibu dan hayang sorangan baheula reres teu.
keinginan sendiri, betul nggak? Nah, mungkin ada lubang yang tidak tertutup. Tapi gimana caranya? Ini kita pahami ada lubang ini, ditangani bareng-bareng. Begitu. Sekarang kalian bisa milih mau minta pasangan hak atau enggak. Kalau mau minta pasangan hak, dari sekarang dong mintanya. Nikahnya sih 10 tahun lagi. Umur kalian 25 misalnya. Ya, Ibu harap sih kalian menikahnya nggak telat-telat ya. Ibu aja menikah 26. Kalian berharap Ibu kalian udah tamat SMA juga boleh, kata Ibu juga kalau mau menikah. Nanya, mau laki-laki mau perempuan. Boleh. Meskipun negara itu umur 21 dan 25. Perempuan 21, laki-laki 25. Boleh atuh. Daripada hoyong bobogohan, da lieur bobogohan teh. Ih, lieur. Ibu pacar Ibu banyak terus terang. Lieur. Banyak rugi daripada untungnya. Dan Ibu harus nebus dosa-dosana tuh. Meskipun pacaran cuma lewat surat-suratan, dah ditebus ku Ibu dosa-dosana. Nyakiti hati orang. Benar gak? Iya, diputuskan ku Ibu, nyakitin. Emang gak sakit hati orang diputusin? Punten, nyeri hati. Ya, itu tidak kedah orang minta maaf. Kita nggak tahu kan orang itu masih sakit hati nggak sama kita. Bayangin. Emang nanti di alam mahsyar nggak ditagih itu? Ditagih. Punten. Nu nyeri hati ku urang teh. Nu pernah diputuskan ku urang teh. Kumaha tuh Ibu abi teu kedah nolak bisi orang nyeri hati ya tambah beda deui. Ya, beda lagi kan. Ada yang mau ke kita, ada kita mah nggak mau pacaran, misalnya ditolak. Ada cek Ibu cenah ulah ditolak bisa nyeri hatinya, ulah gitu. Kalau nggak suka mah ya ditolak aja ya dengan baik, dengan cara yang baik. Nah, tapi kalau pacaran kan tiba-tiba putus gitu kan nyeri hati. Emang nyeri hati eta nggak bakalan ditagih di alam mahsyar? Ditagih. Ya Allah, saya pernah sakit hati sama dia. Dia waktu mutusin saya bikin saya sakit hati. Tapi kalau kita udah minta maaf dan minta maaf setulus-tulusnya, dia masih sakit hati ya bukan urusan kita lagi. Tapi biasanya kalau kita udah minta maaf sih sama Allah dikasih jalan supaya orang itu nggak sakit hati lagi. Biasanya dikasih jalan. Meskipun jalannya itu bikin dia sakit hati, tapi jadi ke kitanya nggak sakit hati gitu. Ke kitanya udah ini. Ada kemungkinan begitu. Yang penting kewajiban kita minta maaf dengan tulus. Minta maaf dengan tulus. Masalah orang itu memaafkan tidak dan iya itu bukan lagi urusan kita. Gitu. Kumaha. Iya, dan bukan satu. Bukan satu. Kamu tanya deh ke ibu kamu. Pilihannya bukan hanya bapak. Iya. Ada beberapa. Tapi kamu konfirmasi ke ibu ya. Bukan hanya bapak. Tapi kalau pasangan hak, datangnya kedua-duanya. Nggak mungkin. Jaki dengan si A, Jakinya suka, si A-nya enggak. Nggak mungkin begitu kalau pasangan hak. Jadi kalau kita suka ke orang suka nggak kita, udah lupain. Bukan buat kita. Ngejagain jodoh orang, bener nggak? Jagain jodoh orang itu manggis, ulah. Gitu. Ya. Orang suka ke kita, tapi anu suka jeung suka oke belum tentu jodoh. Lamun henteu naros ka Allah mah, sok penting ayeuna bobogohan. Kabayang tuh 10 tahun. Aya nu 10 tahun oge seueur anu teu jadinya. Capek cek ibu mah. Ibu, iya ibu mah pacar. Di SMP ibu pacar. Terus terang. Itu bukan hal yang baik. Ya nggak ada yang bilang ke ibu, kayak ibu bilang ke anak ibu sekarang, anak ibu nggak pacaran. Ibu sih nggak melarang, cuman ibu bilang nggak usah lah ya, nggak usah pacaran, nurut. Kan bisa aja dia nggak nurut, bisa aja. Mana bisa sih kalian dikekang, bener nggak? Bisa kan sembunyi-sembunyi kan? Nah, ibu sih kalaupun mereka sembunyi-sembunyi biarin aja. Kan ibu udah ngasih tahu, ibu jagain.
Ya kebetulan aja anak ibu nurut. Anak ibu dua-duanya perempuan. Kan bisa aja ibu enggak ini mereka kan. Seperti itu. Nggak apa-apa. Bapaknya mungkin yang nggak marah, ibu sih nggak marah. Bewas paling. Nggak marah. Nggak marah. Insya Allah nggak marah. Nggak. Ya, nggak apa-apa. Karena kebetulan anak ibu yang seusia kalian ngomong apa aja ke ibu. Ngomong apa aja, kebetulan. Dia gengnya laki-laki, 3 orang, dia sendiri perempuan. Gengnya. Bayangin pertama kali mau main ke apa itu yang di Gatsu teh, Mall Nu Ageng teh naon? Nah, ku ibu dituturkeun, ditungguin. Atuh dah hariwang budak awewe hiji lalaki tiluan. Amang hayu dituturkeun. Tapi nggak ikut mereka. Ibu mah di mana gitu. Tapi ibu tahu ibu ada di situ. Bayangin begitu. Kalau ibu udah kenal sama anak-anaknya, kalau main di Cimahi enggak, sok main di Cimahi boleh. Makan gitu, rame-rame makan di rumah makan, ngobrol sok dan naon. Atau kemarin sore-sore tanggal 1 deket di rumah ininya ada ibunya, ya udah dibiarin, nggak apa-apa. Ya kayak kalian lah makan rame-rame gitu. Ibu sih agak-agak penasaran, anak ibu ada yang suka nggak sama yang 3 itu ya? Anak yang 3 itu ada yang suka ya sama anak ibu nggak? Ibu suka iseng-iseng, tapi nggak nanya langsung. Kalau lihat-lihat doang gitu. Suka ngeliat, oh ada yang suka nggak ya? Dan cek ibu mah pasti ayah nu resepen. Pasti ayah. Kan ibu suka nerka sih. Cuman ibu nggak nanya, ini kayaknya sukanya sama si A, si B sih. Misalnya. Kebetulan yang si laki-laki 3 itu, mereka suka sama orang, tapi mereka nggak pacaran. Gitu. Kayak ibu udah bilang, kalau teman kamu yang 3 itu pacaran, kamu jadi kambing conge ya? Sendirian. Mah. Udah, nggak apa-apa, kata dia. Dia yang milih, dia nggak mau pacaran, dia yang milih. Tapi nggak pacaran yang 3 itu. Nggak. Gitu. Nggak apa-apa, biarin aja. Seru aja mereka. Mereka kalau belajar online kan, ngerjain tugas online berempat, seserian gitu ya. Gitu. Ibu tahu kan kakuping gitu, seserian. Ya udah, biarin aja. Terakhir kemarin nonton mana ya? Nonton gitu. Ibu mulai lepas, tapi sekali-kali juga mau diikut. Awalnya ibu nuturkan nggak mau, keberatan gitu ya. Nggak diizinin, saya bilang, enggak. Kalau pergi nggak ibu sih nggak ngikutin mereka kemana-mana, enggak. Tapi ibu ada di mall itu. Ibu tahu mereka kemana tahu udah. Kayak gitu. Cuman ibu nggak tenang kalau ditinggalin sendiri. Kalau mereka dilepas berempat nggak tenang. Meskipun tahu nggak bakal ngapa-ngapain, gitu. Tapi mereka tahu ada ibu. Seperti itu. Tapi sekarang mah kalau ibu mau ikut, boleh. Kenapa? Karena Grab-nya jadi gratis. Kan dari Cimahi ke situ naik Grab kan? Kan ibu yang bayarin. Nggak mungkin ibu minta patungan kan? Kasihan. Nah, kalau nggak ada ibu kan mereka harus bayar. Bener kan? Gitu. Oke, jadi ke situ dong yang nanya. Nah ini, tentang memilih takdir, pertama bahwa kalian harus melihat baik buruknya dulu. Jadi secara akal kalian harus dioptimalkan. Kalian bisa ngomong ke ibu, Bu, aku nggak mau lagi ke Alka, karena di Alka nggak ada ini. Bisa. Ibu kan paling ngelihat, loh, di Alka nggak ada ini, nanti di SMA-nya bisa nggak ya kita tanganin? Ya kan? Ibu bisa melihat kan? Wah, aku sebenarnya mau ke Alka, tapi di Alka nggak ada ini ya. Kalau masih bisa diusahain. Kalau nggak ada, ya udah, hampura. Bu, di Alka kan 16, di ditu mah ribuan. Yang kumaha tuh di Alka mah ngasak ieu. Tuh rame, Bu. Oh, ya sudah. Misalnya, ya. Nah, terus minta pendapat orang tua. Nah, terakhir ini yang penting. Doanya apa? Jangan kieu doa nanya. Ya Allah, saya mau ke negeri, pun tolong belikan. Jangan begitu. Ya Allah, tunjukkan sekolah yang terbaik buat saya. Lamun kitu mah atuh maksa ka Allah. Ya Allah, abdi teh hoyong ka negeri tapi si Bapak teu ngijinan, kumahanya ya Allah? Ulah atuh lah kitu doana. Ya Allah, saya punya pilihan 2. Ke sini dan ke sini. Saya nggak tahu mana yang terbaik buat saya.
tolong tunjukkan yang terbaik buat saya. Ya, ya hati mah cenderung ka dieu ya Allah, tapi saya nggak tahu misalnya. Saya cenderung hati itu untuk pergi ke sini, tapi saya nggak tahu mana yang terbaik buat saya. Ya, berdoa. Oke, tapi tahap 1 dan 2-nya harus dijalanin dulu. Seperti itu. Ya, 1 dan 2-nya harus dijalanin dulu. Kenapa kita harus bertanya ke Allah Ta'ala? Kenapa? Coba, kenapa? Kenapa? Boleh, betul. Supaya tidak jalan ke salah. Terus, apa lagi? Pasti. Maksudnya? Pasti apa? Pasti baik. Pasti baik berarti ya. Pasti baik. Kenapa pasti baik? Karena Allah yang ciptain kita. Benar nggak? Yang tahu baik dan buruk buat kita siapa? Allah. Ya kan? Kenapa kita harus bertanya? Ya itu. Supaya nggak salah dan pasti baik. Dicatatnya, ibunya teteh. Oke? Nah, senaos teu aya di pertanyaan, tapi kan ibu suka ada pertanyaan refleksi, kalian bisa baca ini. Ya, supaya tidak salah, pasti baik. Nah, itu. Ibu sampai jam 10 ya. 10 menit lagi. Sok. Iya. Sok di ini. Tadi juga kan mulainya lumayan ya, rada telat ya karena harus ngurus ini itu. Gimana Hasa? Supaya tidak jalan, ya, sok kalimat namaku kalian dilengkapi. Tobat. Tobat lah. Ya ngomong ke Allah, ya Allah, aku milih sekolah ini tidak bertanya dulu kepadamu. Sekarang ya mohon ampun, minta maaf dalam sholat. Sesudah itu tolong tunjukkan apakah saya harus di sini terus, apakah harus pindah misalnya. Yang penting nanya dulu ke Allah. Kalau dari awal udah nggak nanya, kita tobat. Mohon ampun ke Allah karena nggak nanya. Nggak minta pendapat dulu ke Allah Ta'ala gitu. Ya nyahonan sorangan, kahayang sorangan. Pasti dapat jawaban. Tapi kamu yakin nggak bakal dapat jawaban? Nah, mun teu yakin mau dapet. Mun teu yakin mau dapet, Neng. Harus yakin. Kayak tadi, kayak bapaknya Nikmah. Pasti diijabah. Udah yakin. Mun teu yakin mah moal. Terus teu? Ngadoa anak oge teu yakin. Meureun dijawab ku Allah na henteu. Ya. Jadi ngadoa teh kedah yakin. Sanaos katingalina meskipun kelihatannya tidak diijabah gitu.
Kita aja nggak tahu, tapi kita yakin Allah ijabah. Udah janji Allah dalam Al-Quran ya. Udah janji Allah dalam Al-Quran. Kalau berdoa pasti diijabah. Itu janji Allah. Udah pasti itu. Udah pasti diijabah. Kalau nggak diijabah, berarti ada hal yang salah. Salah satunya teu yakin. Atau salah ngadoana. Ngadoana atuh, ya Allah, aku teh mau sekolah ini. Nya atuh entong kitu ngadoana. Eta mah sanes ngadoa, eta mah maksa. Nya. Ulah. Jadi doa itu udah pasti diijabah. Mun yakin, mun teu yakinnya moal atuh. Ya. Seperti itu. Iya. Bisa. Mun sabar. Mun sabar ngadagoanana leres teu? Teu sabar nangoannya moal. Ya. Kalau tidak diijabah, kan kata kita tidak ijabah teh. Nah ya Allah, saya teh ngadoana teh A. Nah, yang ada teh bet B. Ya, atuh udah salah ngadoana oge. Iya. Dalam berbagai hal, pasti. Kemudahan untuk hati kita tiba-tiba tidak ada pertentangan lagi. Semuanya mendukung. Gitu. Dimudahkan semuanya. Ya. Iya. Buat kita mah nggak apa-apa yang duniawi dulu. Kalau yang nggak yang duniawi mah untuk orang-orang yang, karena kebutuhannya udah beda. Untuk kita duniawi nggak apa-apa. Apa yang duniawi? Ibu butuh mobil misalnya. Bilang, ya Allah saya butuh mobil. Untuk apa? Saya butuh mobil untuk ini. Bisa. Itu mah bukan untuk minta memilih kan. Kalau minta memilih jangan. Bu, saya teh maunya ini, tapi saya nggak tahu mana yang terbaik. Jangan gitu. Da Allah ge terangeun, orang teh tahu, Allah juga tahu kita teh maunya apa, Allah juga tahu. Tapi kita teh ya Allah teh disebutkeun teh nggak mau disebutin. Maunya sok mangga nantosan. Kita teh milih begitunya, taunya nggak siap. Ya, ulah. Tos we calik heula. Ya, teu siap. Contohna saya teh maunya antara A dan B. Ya, bona teh. Harus siap itu teh muncul Allah teh ternyata takdirnya B padahal kecenderungannya ke A, berarti kedah istighfar. Terus teh kabayang teh. Kabayang teh begitu. Kebayang kan? Ada jodoh A dan B. Aku tuh sukanya sama si A. Ya Allah, mana ya? Nggak tahu nih, mana yang terbaik. Tahu-taunya B jodohinnya. Aduh, lain eta yang iya. Eta tehnya. Jadi nggak mudah. Nggak mudah. Tapi itu adalah ini ya, proses gitu. Nggak mudah itu teh. Ya, untuk hal-hal yang pelik ya nggak mudah. Tapi untuk berdoa, yang penting kalian nanti di fikih Ibu pasti akan kita review lagi tentang wudhu dan sholat. Gimana selama ini wudhu kalian, gimana sholat kalian, untuk kita sama-sama meningkatkan kualitasnya. Nanti di fikih ya, seperti itu. Nah, udah mau habis? Apalagi ya? Udah ya? Ini belum masuk ke Al-Qur'annya tentang kenapa harus bertanya, begitu, betul. Kenapa harus memilih, nanti ada pertanyaan kedua untuk minggu depan. Buat Ibu sendiri, Ibu catat ya. Kenapa harus memilih? Kenapa harus mengikuti jalan Allah gitu? Ini kan udah dipilih, kenapa harus bertanya? Kenapa harus mengikuti jalan Allah? Ya, nanti juga ini Ibu foto dulu deh. Kenapa? Ini nggak ada di kurikulum nasional, jadi kita meramu sendiri. Ibu juga harus, ini harus dalam bentuk, nanti akan Ibu ini kan dalam bentuk tulisan ya. Oke.
nanti catatan kalian tolong fotokan salah satu aja ke Ibu kasih ya. Karena Ibu harus mencatat di sini. Baik anak-anak, karena tinggal 2-3 menit lagi. Oh, ada 5 menit lagi. Ini yang benar yang mana ya? 4 menit apa ini? Ya udah, ini dulu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah membahas tentang iman kepada kodo dan kodar. Baru hari pertama tentang pengertian kodo dan kodar. Ini nanti ada ya, difotoin ya salah satu dari kalian nanti. Ini alhamdulillah ringan ya, nggak terlalu berat dibandingkan Al-Quran sejenisnya. Oke, kita tutup. Ini Ibu nggak berani ditaruh di bawah, ada Al-Qurannya. Kita berdoa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Biasanya di Zoom ya, dadah-dadahan. Dimatiin aja recordingnya.